Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan sukacita dalam menjalani hari-hari kita sampai pada hari ini. Terima kasih kita boleh sampai pada hari Minggu saat ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berhasil dalam sebuah pencapaian, dalam sebuah cita-cita, dalam sebuah target yang kita harapkan? Biasanya jika kita berhasil mencapai harapan, keberhasilan, ada perasaan bangga, kesenangan, kemegahan dalam diri. Mungkin kita berpandangan wajar saja jika kita membanggakan keberhasilan kita, kemampuan kita, pencapaian kita dari orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kemampuan, keberhasilan, pencapaian itu membuat kita bermegah diri. Bisa saja kita bangga, senang, bahagia, namun ketika keberhasilan, pencapaian kita dapatkan, kesuksesan kita dapatkan dalam kehidupan kita, jangan sampai apa yang kita dapatkan itu membuat kita merasa bahwa kita adalah orang yang betul-betul lebih mampu dari orang lain, bahkan membuat kita jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan hari ini lewat Nabi Yeremia ingin menyapa kita semua bahwa apapun yang kita miliki, kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, jangan membuat kita bermegah dalam diri, tetapi membuat kita semakin mengenal Tuhan, membuat kita semakin mengasihi Dia, membuat kita semakin memahami betapa hidup kita ini semata-mata oleh karena kasih anugerah. Firman Tuhan hari ini diberikan tema bermegah di dalam Tuhan. Bermegah itu artinya kagum, senang, bahagia karena sesuatu. Dan kebahagiaan itu, kesenangan itu, kekaguman itu harus kita dasarkan atas pengenalan kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kita miliki. Kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan manusia itu sifatnya terbatas dan hanya sementara saja. Dan lebih daripada itu, kalau kita sadari,
Sesungguhnya bukankah semuanya itu berasal dari Allah, berasal dari anugerah, berasal dari kemurahan-Nya. Karena tanpa kemurahan Tuhan, manusia tidak akan mempunyai apa-apa dan tidak bisa melakukan apa. Firman Tuhan disampaikan Yeremia kepada umat Israel waktu itu, karena mereka mulai jauh daripada Tuhan, karena mereka mulai menyombongkan diri, membanggakan diri oleh karena keberhasilan, hikmat, kebijaksanaan yang mereka miliki, sehingga mereka merasa mereka adalah orang-orang yang mampu dengan dirinya sendiri. Dan dalam Alkitab ini banyak sekali kejatuhan orang-orang oleh karena kemegahan dalam diri. Bagaimana orang-orang pada zaman Sodom dan Gomora bermegah karena mereka merasa dirinya mampu dan ingin menyenangkan dirinya, ingin menguasai orang lain. Bagaimana orang-orang pada zaman Nuh bermegah karena mereka merasa hebat, merasa luar biasa, merasa mampu mengembangkan dirinya, dan mereka jauh daripada Allah. Pada masa Menara Babel, mereka bermegah karena mereka merasa pintar, mereka ingin menyamai Allah, ingin membangun menara yang tinggi dan bertemu dengan Allah. Itu kemegahan-kemegahan yang berdiri di atas kesombongan, di atas kemampuan manusia. Itu kemegahan yang didirikan atas keinginan ingin menyamai Allah. Dan akhirnya kesombongan itu membuat mereka jatuh, membuat mereka dihukum oleh Allah, membuat mereka jauh daripada Allah. Firman Tuhan hari ini, pada saat sekarang ini, walaupun dalam keadaan yang belum begitu baik, firman Tuhan ingin mengajar kita. Mari, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, mari jangan megahkan diri, mari jangan membesarkan diri. Kalaupun kita punya keberhasilan, kita punya kemampuan, kita punya pencapaian, mari bermegah di dalam Tuhan. Mari bermegah karena Tuhan, karena kehidupan kita berpusat daripada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, bukan berpusat pada diri. Diri adalah bagian dari anugerah Tuhan. Oleh karenanya mari latih diri untuk bermegah di dalam. Bapak Ibu Saudara, bermegah di dalam Tuhan akan mengajar kita untuk mengenal diri kita, akan mengajar kita untuk hidup dalam kerendah hatian. Bermegah dalam Tuhan akan mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan. Bermegah dalam Tuhan akan mengajar kita untuk tahu bagaimana caranya menjalankan kehidupan kita. Ini firman Tuhan yang betul-betul mengingatkan kita. Karena banyak orang-orang dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, bahkan orang-orang saat ini, dia jatuh karena kemegahan yang ada dalam dirinya dibangun atas kesombongannya, atas kemampuannya, sehingga kemuliaan Allah seakan-akan menjadi miliknya. Dalam firman Tuhan, khotbah di Bukit Matius pasal 5, Yesus berkata, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Firman ini juga ingin mengajak orang yang miskin, orang yang teraniaya, orang yang tidak apa-apa, bisa juga bermegah, bisa berbahagia. Sebenarnya bukan karena kemiskinan atau kelemahan serta ketidakperdayaannya yang membuat dia berbahagia, melainkan karena ia memilih Tuhan
yang bisa diandalkan di dalam kemiskinannya. Di dalam kemiskinan sekalipun, dalam penderitaan sekalipun, Yesus katakan berbahagia. Berbahagia adalah kemegahan, bermegah dalam Tuhan. Di ayat yang keempat, Matius 5 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Seseorang bisa berbahagia bukan karena ia berduka cita, karena duka cita yang dia alami, tetapi ia berbahagia, ia bermegah karena ia yakin ada Tuhan yang menghibur dan menopang dia di dalam kedukaannya. Tapi Ibu Saudara, hanya orang percaya dan orang yang mengandalkan Tuhan, itulah yang bisa merasakan kebahagiaan dan kepahitan, kendati pun dalam duka cita sekalipun. Dan itulah orang yang bermegah dalam Tuhan. Dalam setiap situasi tersulit sekalipun, seperti saat ini, keadaan yang tidak menentu, mungkin ada anggota jemaat keluarga yang harus berhenti bekerja, dan kepedihan-kepedihan yang lain. Masihkah kita bisa bermegah di dalam Tuhan? Masihkah kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita? Firman ini ingin mengajak kita, ingin mengajar kita. Kebahagiaan yang Tuhan inginkan adalah ketika kita memahami dan mengenal Dia, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, Allah yang benar. Firman katakan, kusukai, inilah hal yang kusukai, kata firman Tuhan pada khotbah. Ibu Saudara, bagaimana perwujudan sikap bermegah di dalam Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bermegah dalam Tuhan berarti dia tidak perlu malu menjadi orang Kristen. Pada zaman ini mungkin masih ada orang yang berusaha menutupi identitas dirinya sebagai orang Kristen. Mungkin dia berkecil hati karena dia berada di kelompok yang minoritas, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, ataupun di mana dia berada. Atau mungkin dia malu karena dia belum sungguh-sungguh memahami makna pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita bangga karena kita diperkenankan mengenal Yesus Kristus. Jadi yang pertama, orang yang bermegah dalam Tuhan, dia tidak akan malu memperkenalkan dirinya sebagai orang Kristen, tapi dia bangga karena dia memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang bermegah dalam Tuhan, dia mengubah cara berpikir dan bertindak yang selama ini dipengaruhi oleh hikmat manusia, hikmat dunia, tapi hidupnya akan dipengaruhi oleh hikmat Allah. Dan dia hanya tersenyum ketika ada uang, ketika ada kerja, ketika dia sehat, ketika ia masih muda. Itulah kemegahannya. Tapi orang yang bermegah dalam Tuhan, ia yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam setiap musim kehidupannya. Apapun yang terjadi, apapun yang dia alami, persoalan apapun yang dia dapatkan, pergumulan apapun yang dia jalani, dia tetap hidup dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia yakin akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, orang yang bermegah dalam Tuhan adalah orang yang siap sedia menanggung segala konsekuensi, segala resiko atas iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Bacaan kita 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31 dikatakan bagaimana berita tentang kebangkitan Kristus, bagaimana salib adalah sebuah kebodohan bagi dunia, tapi bagi orang percaya adalah sebuah hikmat, sebuah kemenangan, sebuah kekuatan. Kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa mengabdikan diri kepada Tuhan.
Ketika kita berusaha hidup dalam kebenaran, ketika dunia membenci kita, ketika kita hidup di dalam kekudusan, ketika orang-orang di sekitar kita hidup seperti keinginan dunia. Bapak Ibu Saudara, mari apapun keadaan dan situasi yang kita alami, mari tetap kita bermegah dalam Tuhan. Dalam setiap situasi sulit, dalam situasi yang tidak menentu, kita bermegah dalam Tuhan. Karena Dia Allah kita yang luar biasa, Allah yang sudah mati, Allah yang bangkit, sebentar lagi akan naik ke surga, akan kita rayakan pada hari Kamis yang akan datang. Itulah kemegahan kita, itulah kebahagiaan kita, kebahagiaan yang sejati, yang tak dapat diberikan oleh dunia, yang tak dapat diberikan oleh manusia. Selamat bermegah di dalam Tuhan, dan terimalah sukacita, kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati firman-Nya.